Settle in Unwind with AMSA Universitas Halu Oleo Podcast, where soothing tales and gentle inside await. Hai people of tomorrow, halo teman-teman para pendengar podcast AMSA Universitas Halu Oleo. Ketemu lagi nih sama aku Tisa Pabidang atau biasa dipanggil Tisa dari AMSA UHO Batch 13 yang sebelum-sebelumnya pernah nih membersamai kalian juga di episode AMSA UHO sebelumnya. Nah, kali ini aku bawain topik yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Dan mungkin bisa dibilang episode kali ini tuh bakal sangat-sangat bermanfaat buat adik-adik angkatan 2024 mungkin yang baru mungkin banyak culture shocknya dari SMA ke dunia FK dan juga butuh beradaptasi dengan lingkungan FK. Untuk topik AMSA UHO Podcast kita pada hari ini yaitu Med School Diaries, Insight from the Tales of Med School Life. Nah, teman-teman, kalau biasanya nih kita langsung ketemu sama narasumbernya, langsung tatap-tatapan, tapi kali ini beda nih. Narasumber kali ini kita datengin jauh-jauh dari Makassar, sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk membersamai kita pada episode kali ini. Makanya untuk episode kali ini kita akan membawakan via online atau via Zoom. Nah, dan juga biasanya kalau misalnya narasumber kita itu cuma satu, tapi kali ini ada dua nih, kakak-kakak cantik dari AMSA Universitas Hasanuddin. Mungkin langsung aja kali ya kenalan. Yang pertama kita ada Kak Nabila dari angkatan 2021 AMSA Unhas yang pernah menjabat menjadi General Secretary tenure kemarin dari AMSA Unhas, dan juga ada Kak Andi Aulia Isradi dari angkatan 2021 yang merupakan ABER pada tenure tahun sebelumnya dan juga sekaligus merupakan mahasiswa berprestasi dari Universitas Hasanuddin. Mungkin bisa kenalan dulu satu-satu, Kak, mulai dari Kak Nabila lalu dilanjutkan oleh Kak Aulia. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Iftitah. Boleh dipanggil Nabila. Angkatan 2021 seperti yang disebutkan tadi, dan alhamdulillah kemarin menjabat jadi General Secretary. Salam kenal. Salam kenal Kak Nabila, mungkin bisa dilanjutkan dengan Kak Auli. Oke, terima kasih banyak. Aku izin memperkenalkan diri kembali. Saya Andi Aulia Isradi, biasa dikenal sebagai Aulia, dari angkatan 2021 dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Tadi juga sudah disebutin ya sama hostnya kalau saya itu adalah Advisory Board dari External Relation, yang mana sebelumnya juga saya sempat menjadi Vice Executive Board dari External Relation. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Nabila, salam kenal Kak Aulia. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih kesibukan akhir-akhir ini apa nih? Bisa mulai dari Kak Nabila lalu Kak Aulia. Kayaknya kalau kesibukan akhir-akhir ini karena kita ini angkatan 2021 yang paling tua nih di kampus, kesibukannya ya berputar-putar di skripsi aja nih Kak sama kuliah. Karena udah selesai juga organisasinya. Oke. Lanjutin kali ya. Oke, biar kita lebih efektif waktunya, aku izin langsung lanjutin. Untuk kesibukannya tadi sama juga kayak Nabila, karena kita ini sekelas ya fun fact-nya. Jadi pasti kurang lebih kesibukan kita sama. Sebagai mahasiswa akhir pasti kita sibuknya di sekitaran skripsi juga. Terus kalau saya pribadi selain skripsi itu, saya untuk akhir-akhir ini saya lagi sering jadi speaker mungkin atau moderator. Ya, live after Mahpras sepertinya ya. Mungkin itu aja kalau kesibukan saya. Oke, terima kasih Kak Nabila, terima kasih Kak Aulia. Semangat untuk kegiatannya sehari-hari, apalagi mengurus skripsi yang susah ini. Mungkin kita bisa langsung masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku ajuin. Nanti bisa dijawab secara bergantian, mulai dari Kak Nabila lalu Kak Aulia. Oke, nah jadi Kak, kalau misalnya sebelumnya nih, gimana sih kehidupan kita sebagai anak SMA yang mungkin dari masing-masing dari kita mungkin ada yang pengen banget ngejar FK, kita lihat di TikTok, kita lihat kehidupan senior-senior kita yang udah di FK, kita pasti punya ekspektasi awal lah tentang bagaimana sih kehidupan di FK ini. Di FK itu sebenarnya sama dengan ekspektasinya, yaitu mikirnya udah susah duluan dan memang di dalamnya itu susah dan perlu banyak belajar lah. Nah,
Kan ini untuk para pendengar, teman-teman para pendengar podcast Amsa UHO, mungkin ada adik-adik yang angkatan 2024 nih Kak, yang masih bingung banget gimana sih cara adaptasi dari SMA, kehidupan yang gitu-gitu aja, bahkan justru mungkin kadang bisa dibawa santai, bisa dibawa jalan-jalan, ke kehidupan awal-awal FK yang mungkin langsung dihadapin dengan anatomi yang seribet dan sedetail itu. Gimana sih buat cara kakak-kakak ini beradaptasi dengan perubahan sebelum dan sesudah FK? Mungkin bisa dimulai dari Kak Aulia lalu dilanjutkan oleh Kak Nabila. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Berarti pertanyaan adalah tentang bagaimana caranya kita beradaptasi ya. Kalau masalah adaptasi sebenarnya bagaimana caranya, nggak ada menurut saya cara yang paling tepat ya. Setiap orang itu punya cara adaptasi sesuai dengan gayanya masing-masing. Cuma kalau saya pribadi, kalau bicara tentang adaptasi itu memang nggak ada hal yang instan, karena sampai saat ini pun, sampai detik ini pun saya masih beradaptasi. Apalagi kan setiap jenjangnya itu punya masalah dan halangannya masing-masing. Misalnya kayak maba, pastilah halangannya maba dengan saya yang sebagai mahasiswa aktif, sebagai mahasiswa aktif itu mahasiswa akhir tuh kayak beda banget kan. Waktu maba kan kita kaget tiba-tiba jadi mahasiswa kedokteran yang dengan berbagai perintilan-perintilannya, dan sekarang saya harus beradaptasi juga bagaimana menghadapi nanti menjadi koas dan menjadi mahasiswa akhir, itu kan beda ya. Cuma kalau khususnya dari sebelum dan sesudah FK, saya sih kemarin waktu masih jadi maba itu cara adaptasinya adalah dengan menghadapinya tidak sendiri. Jadi dengan cara saya itu sharing-sharing sama teman saya, teman circle yang saya rasa sesuai dengan saya. Jadi ya adaptasinya tuh lebih ke saya sharing kalau misalnya ada satu hal yang saya tidak tahu cara menghadapinya, ya saya cerita sama teman saya kayak, ini tuh gimana ya harusnya, ini tuh enaknya gimana ya, harusnya saya harus bersikap seperti apa ya. Atau misalnya ini mungkin karena saya tadi bilang ya, sebenarnya cara beradaptasi itu nggak ada yang spesifik seperti apa, karena tergantung masalahnya apa dan konteksnya apa. Misalnya ini mau ujian, kan beda banget ya. Waktu sekolah kita mungkin ujian cuma ulangan harian setiap 2 minggu sekali mungkin, sedangkan di FK Unhas khususnya kita setiap minggu itu ada ujian, dan itu susah sekali untuk beradaptasi sebagai mahasiswa kedokteran dari sebelumnya yang cuma jadi anak sekolah. Cara beradaptasinya saya yakin akan susah kalau misalnya saya belajar sendiri dengan pemahaman saya sendiri, apalagi waktu itu masih COVID ya, kita belajarnya tuh online. Cara adaptasinya adalah dengan saya belajar bareng teman-teman saya. Intinya adalah saya jangan sampai saya menghadapi semua itu sendiri. Bukan cuma tentang teman, tapi kalau misalnya saya lagi menghadapi kesulitan, saya juga cerita sama orang tua saya, cerita sama, atau misalnya saya nggak ada sama sekali orang di sekitar saya curahkan lewat menulis misalnya. Saya menulis atau bahkan saya bikin video dengan saya sendiri berbicara. Intinya adalah kalau saya beradaptasi itu tentang bagaimana saya tidak menjadikan beban itu adalah beban saya sendiri, tapi saya coba sharing sama orang-orang dan saya juga mencari tahu caranya. Mungkin itu sih kalau dari saya, karena saya tidak share tentang hal spesifik untuk cara adaptasi, tapi tentang bagaimana saya menghadapi semua hal itu tidak saya bebankan terhadap diri saya sendiri. Saya percaya bahwasanya saya itu bisa menghadapi ini tuh bukan cuma dengan diri saya sendiri, tapi ada banyak orang yang siap membantu saya. Mungkin itu kalau saya sih. Lanjut berarti aku ya, bener banget apa yang diceritain sama Aulia, saya sangat-sangat setuju soal bahwa adaptasi itu pasti setiap orang beda caranya, dan setiap tahap dalam kehidupan itu beda tantangannya, beda pula cara kita mengatasinya. Jadi apa yang bisa saya share ya terbatas pada apa yang sudah saya alami gitu. Nanti kalau saya masuk koas lagi, saya harus belajar lagi gimana nih adaptasi yang tepat. Setelah saya koas, saya mau internship ya, saya belajar lagi gimana cara adaptasinya. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa baru ya jangan kaget dengan istilah adaptasi ini, jangan kaget dengan rutinitas yang harus selalu adaptasi di setiap lingkungan baru. Itu bukan hal yang baru, bukan hal yang menyulitkan. Eventually teman-teman pasti bakalan beradaptasi dengan lingkungan masing-masing. Tapi kalau saya boleh cerita dengan perubahan yang saya alami dari SMA jadi kuliah, seperti yang saya ceritakan tadi, saya SMA-nya itu boarding school. Jadi apa yang saya adopsi dari SMA itu adalah saya selalu punya teman. Saya selalu punya teman belajar, saya selalu punya teman bertahan hidup. Orang yang terakhir kali saya lihat sebelum tidur dan orang pertama kali saya lihat ketika bangun tidur adalah orang yang sama, yakni teman-teman SMA saya. Kemudian pada saat kuliah saya kembali ke tanah lahir saya, kembali ke pangkuan orang tua. Ternyata terasa asing lagi untuk berjuang sendiri, sama seperti yang Aulia ceritakan.
Jadinya apa-apa itu harus sendiri lagi dari awal, apalagi kuliah awal-awal kan itu pandemi online, ujian-ujian ya dari laptop, kita masing-masing berjuang dari layar laptop masing-masing. Sedangkan saya tidak familiar dengan hal-hal tersebut, saya sangat value kebersamaan dalam perjuangan. Tapi kemudian bagaimana caranya saya hadapi itu, ya alhamdulillah pandeminya berakhir. Eventually saya ketemu dengan teman-teman yang cocok sama saya temukan teman-teman seperjuangan saya lagi, temukan teman-teman belajar saya lagi, dan akhirnya saya bisa beradaptasi lagi. Tapi apakah hal tersebut bisa saya terapkan selama di kos? Belum tentu. Jadi buat teman-teman, tidak ada orang yang bisa ajari kita cara beradaptasi, tidak ada, kecuali diri kita sendiri. Kita sendiri yang akan temukan adaptasi yang benar tuh gimana. Mungkin itu sih soal adaptasi. Oke, terima kasih Kak Aulia, terima kasih Kak Nabila. Nah, yang bisa aku tangkap tadi nih teman-teman, kalau misalnya adaptasi itu nggak semua orang bisa melakukan adaptasi dengan cara yang sama. Itu depends dari orangnya langsung dan juga tergantung dari masalah apa sih yang kita hadapi. Tapi hal yang sama yang aku bisa tangkap dari Kak Aulia dan Kak Nabila, yang paling penting adalah cari teman. Jadi teman belajar itu sepenting itu, dan aku juga ngerasain kalau misalnya teman belajar itu benar-benar orang yang bisa temenin kalian selama perjalanan di FK, teman-teman yang bisa motivasi kalian dan juga bikin kalian jadi semangat belajar gitu. Oke, nah dari beberapa tahun sudah di FK nih, Kak Aulia dan juga Kak Nabila, pastinya kita nggak bakal jauh-jauh dari rasanya burnout atau down di tengah-tengah perkuliahan. Untuk Kak Aulia dan Kak Nabila sendiri, gimana sih? Pernah nggak sih kakak ini ngerasa burnout atau down di tengah-tengah perkuliahan, dan gimana sih cara kakak buat ngatasinnya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Nabila, lalu dilanjutkan dari Kak Aulia. Wah, kalau burnout saya rasa harusnya sih ya semua orang yang mau itu anak FK, mau bukan anak FK, pasti pernah hadapi burnout. Teman-teman yang mungkin jadi maba sekarang, pasti di fase kehidupan sebelumnya pernah burnout juga. Apalagi kalau yang pada saat masuk FK, rutinitas ujian setiap pekan, materinya menggunung, teman-teman lain yang kayaknya gampang-gampang aja dapat nilai, sedangkan kita susah. Ditambah dengan mungkin kalau saya ada ego tersendiri untuk punya kesibukan lain di luar kuliah, akhirnya saya sendiri yang overwhelmed, saya sendiri yang terbebani, dan saya sendiri yang tidak bisa handle semuanya, dan akhirnya burnout. Kalau soal gimana cara atasinya, saya yakin langkah pertama untuk mengatasi hal tersebut adalah kenali diri sendiri dan jujur sama diri sendiri. Yang paling tahu kapasitas saya, yang paling tahu limit saya ya diri saya sendiri. Apakah saya bisa ambil job A, job E, job C untuk saya gabung dengan kehidupan kuliah saya yang paling tahu. Apakah ini sudah limit saya harus lepas beberapa hal, saya yang paling tahu. Jadi memahami juga kalau setiap orang punya timeline dan tidak perlu FOMO, fear of missing out, dengan perjuangan orang lain. Saya yakin itu bisa mengurangi burnout yang teman-teman hadapi. Ya itu sih, mungkin kalau saya. Gimana nih kalau Aulia? Oke Nabila, aku izin lanjutin lagi terkait burnout ya. Kalau misalnya saya ditanya tentang burnout, kayaknya itu hal yang nggak jauh deh kita alami ya sebagai mahasiswa kedokteran. Kayaknya setiap bulan tuh ada aja jadwalnya untuk burnout, atau kayak capek gitu menghadapin hal-hal yang kita jalani setiap hari. Apalagi kalau di FK kan kayak rasanya hal itu berulang terus terjadi, terus ya kayak aduh sampai kapan coba ini selesai gitu. Apalagi kalau mahasiswa kedokteran pasti ya kita belajar seumur hidup, dan ini akan selalu terjadi. Burnout pasti tidak akan lepas dari kehidupan kita. Bahkan bukan anak FK pun pasti merasakan. Nah, gimana caranya? Itu tadi benar kata Nabila. Kita harus tahu tentang diri kita sendiri. Kita harus paham tentang bagaimana cara kita, tentang hal yang kita sukai, itu sebagai apa? Sebagai coping mechanism. Terus kita juga harus tahu tentang batasan kita atau limit kita. Jangan sampai kita ngebebanin diri kita sendiri. Karena bagaimanapun kan kita yang bisa menahan ataupun mengatur semua hal yang terjadi sama kita. Nah, terus kalau misalnya udah kena burnout nih, gimana caranya? Kalau saya pribadi ya, kalau misalnya lagi burnout banget, yang pertama pastinya hal tersebut, kalau misalnya memang lagi bisa dijeda, aku jeda dulu sebentar. Dan aku juga harus jujur, bukan cuma dengan diri sendiri, tapi sebisa mungkin, nah ini salah satu kunci juga kalau kata saya. Setiap hal yang kita lagi alami, bahkan burnout, kita memang harus jujur sama diri sendiri. Tapi menurut aku juga nggak ada salahnya kalau kita jujur sama orang lain. Maksudnya jangan pernah takut untuk tunjukin kalau memang kalian tuh lagi burnout, atau kalian tuh lagi belum bisa untuk
jadi diri kalian yang normal, maksudnya yang lagi senang, yang lagi dalam emosi yang stabil dan sebagainya. Karena menurut saya itu penting banget ya, kalau misalnya kita lagi burn out, misalnya kita lagi di dalam satu tanggung jawab nih, terus kita lagi burn out, tapi kita pendam sendiri. Menurut aku itu kadang egois ya kesannya, kalau misalnya itu egois sama diri kalian sendiri juga. Jangan sampai kalian tuh terlalu takut nggak enak sama orang, tapi kalian lagi burn out, lagi nggak bisa, tapi kalian nggak jujur. Jadi itu tadi jujur, penting banget buat kalian jujur sama diri sendiri dan sama orang lain. Nah, misalnya tadi nih saya bilang kembali lagi, misalnya nih saya lagi ada tanggung jawab, tapi saya lagi burn out, saya akan coba jujur dulu sama diri saya sendiri dan sama orang yang berkaitan. Misalnya kayak, oh maaf nih, kayaknya aku lagi dalam keadaan yang kurang baik, boleh saya jeda dulu sebentar, atau misalnya nanti saya akan kembali lagi kalau sudah cukup baik. Tapi bukan berarti kita ngelepas tanggung jawab ya. Nah, di saat saya burn out itu, saya coba cari tahu apa sih hal yang saya senangi, apa sih hal yang bisa mengembalikan mood saya, yakni dengan coping mechanism. Misalnya nih, saya salah satu coping mechanismnya adalah, selama ini aku lagi stres kayak gitu, saya suka pergi makan enak sendirian di tempat yang jauh banget. Di tempat yang jauh, makan sendirian, makan enak. Di situ saya coba kembaliin mood saya, kembaliin perasaan saya, sambil menentukan apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang harus saya ubah, apa sih sikap saya untuk menghadapi hal tersebut. Ya setelah itu kembali. Jadi kalau masalah coping mechanism sebenarnya itu tergantung diri kita masing-masing ya. Setiap orang kan punya coping mechanismnya masing-masing. Kalau saya itu memilih untuk makan, dan kadang saya memilih untuk tidur. Kayak udah saya tidur aja dulu dan jeda. Ya mungkin itu sih kalau saya. Intinya adalah jujur, sama kurang lebih sama kayak Nabila, jujur, tahu batasan kita dan jangan sampai kita lupa untuk komunikasi sama orang, dan tahu coping mechanism, bagaimana cara kita menghadapi burnout tersebut. Jadi bukan berarti kita sama burnout tuh kita kayak pasrah-pasrah aja, tapi kita juga harus cari tahu caranya gimana, dan yang tahu hanya diri kita sendiri. Mungkin itu kalau saya sih. Oke, terima kasih Kak Nabila dan juga Kak Aulia. Yang aku bisa tangkap nih, gimana sih cara ngatasi burnout yang pastinya anak FK ini akan selalu hadepin karena kita mengalami ujian terus. Jadi yang pertama, kita harus tahu limit diri kita sendiri. Yang kedua, kita jangan terlalu jadi people pleaser yang iya-iya aja. Kita harus bisa batasin, bilang ke orang kalau misalnya kita belum sanggup atau masih dalam tahap yang tidak bisa mengerjakan hal tersebut. Dan juga yang ketiga, kita nggak boleh hanya terima-terima saja kalau misalnya kita sedang burn out atau down, tapi kita harus belajar gimana sih cara hadepin dan balikin mood kita lagi. Oke, nah tadi kan kita sudah dengar nih gimana sih cara kakak-kakak ini ngadepin burnout. Kalau misalnya selama di FK buat terutama adik-adik 24 nih, ada nggak sih do and don'ts-nya selama berada di lingkupan di FK ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Aulia lalu dilanjutkan Kak Nabila. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan yang selanjutnya ini. Sebenarnya kalau masalah do and don'ts itu, kalau misalnya saya bisa list ya, itu akan sangat panjang banget dan durasinya mungkin akan sampai 5 tahun kita nggak selesai kita bahas. Tapi mungkin saya cuma mau bawa 4, yakni 2 do sama 2 don'ts, yang mana itu dekat dengan kehidupan saya menurut saya. Yang pertama untuk do. Saran saya untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa baru Fakultas Kedokteran, kalian harus tahu betul apa tujuan kalian. Kalian harus tahu, sebenarnya bukan cuma tujuan, tapi intinya kalian tahu motivasi kalian, baik motivasi kalian bertahan di FK ataupun tujuan jangka panjang kalian. Kalian mau jadi apa? Itu semua harus kalian tata baik-baik. Kalian kalau bisa kalian list baik-baik, kalian rencanakan di tahun pertama saya mau seperti ini, tahun kedua saya seperti ini, tahun ketiga seperti ini. Menurut saya memang benar ada istilah let it flow, kayak jalanin aja. Tapi menurut saya, dengan segala huru-hara di FK, apalagi kita ini adalah pembelajar seumur hidup, nggak bisa kita jalanin semua hal itu dengan ya jalanin aja. Penting banget buat kita cari tahu tujuan kita itu apa. Sesimpel, aku waktu masih, misalnya nih, kayak hal-hal remeh-temeh, atau kalian punya mimpi-mimpi kecil, punya tujuan-tujuan kecil, itu penting banget. Karena itu akan berpengaruh sama bagaimana kalian semangat dalam menjalani kehidupan kalian sebagai mahasiswa FK. Karena menurut saya ya, yang paling penting dari mahasiswa FK itu adalah kalian harus punya motivasi yang sangat kuat. Dan bahkan motivasi ini nggak bisa cuma satu. Itu harus banyak dan harus terus berubah. Maksudnya kayak misalnya gini nih, satu motivasi kalian adalah A, tapi ternyata A ini udah nggak relevan lagi di kalian. Terus bukan berarti kalian berhenti kan? Makanya kenapa kalian harus punya banyak banget motivasi. Kalian harus tahu tujuan kalian di FK itu kalian mau jadi apa. Kalian targetnya, oh misalnya saya pengen IPK-nya segini. Saya pengen jadi mahasiswa berprestasi. Oh saya pengen aktif di
organisasi itu penting banget buat kalian tahu dan kalian list baik-baik, karena itu akan berpengaruh sama bagaimana cara kalian menjalani kehidupan kalian di FK. Jadi perlu banget banyak persiapan dan visi bagi kalian sebagai mahasiswa FK yang baru. Terus, nah ini yang gak kalah pentingnya adalah lingkungan. Percuma nih kalian sudah punya tujuan yang baik, kalian tuh tahu value kalian di mana, tapi kalau misalnya lingkungan kalian tidak mendukung, itu semua akan sulit dijalani. Jadi penting banget buat kalian cari circle yang sangat sesuai dengan kalian dan suportif. Yang menurut saya paling penting itu adalah suportif. Pertemanan itu bukan cuma cocok, tapi bagaimana kalian tuh bisa saling mendukung, sama-sama mau maju, sama-sama mau berkembang. Oke, itu untuk do. Dan don'ts-nya itu adalah mungkin kalau don'ts itu, yang pertama, ini yang menurut saya juga penting banget adalah jangan sampai kalian membandingkan diri kalian sama orang lain. Intinya adalah fokus sama diri kalian sendiri. Nah, ini yang pernah saya merasakan tadi kan di awal, yang kayak, lah ternyata saya masuk di FK, semua orang hebat ya, semua orang keren ya. Aduh, kok aku kayaknya cuma butiran debu, kok kayaknya aku nggak bisa apa-apa ya, kok aku kayaknya nggak seberapa ya. Terus begitu aku gagal, aku ngerasa kayak, ya ternyata aku kok sangat kalah ya sama teman-teman. Nah, itu menurut saya itu toxic banget teman-teman. Kalau misalnya kalian ngebandingin diri kalian sama orang lain, karena betul kata Nabila bahwasanya setiap orang tuh punya timeline yang masing-masing. Kalau misalnya saya bisa ibaratkan, kita di FK itu maraton, nggak lagi lomba lari, kita lagi maraton. Bagaimana kita bisa, siapa yang bisa sampai garis finish, bukan siapa yang paling cepat sampai garis finish. Setiap orang tuh punya timelinenya, setiap orang tuh punya kesuksesannya masing-masing. Oh mungkin di saya, salah satu goal saya adalah jadi mahasiswa berprestasi. Tapi misalnya di Nabila, salah satu goal saya dia tuh bagaimana dia bisa balance antara organisasi sama akademiknya dia. Nah, setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Bukan berarti saya lebih baik daripada Nabila, bukan berarti juga Nabila lebih baik dari saya. Itu yang penting banget sih. Jangan sampai kita bandingin diri kita sama orang lain. Karena kalau kita bandingin, kita akan jadinya toksik, dan itu bakal jadi hal yang justru menjatuhkan kita secara perlahan-perlahan. Terus ini yang juga yang kedua adalah jangan hadapi semuanya sendiri. Ini masih berkaitan sama yang tadi pertanyaan sebelumnya. Di FK itu namanya makhluk sosial ya, kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Nah, misal tadi ini kita sudah punya motivasi yang kuat, kita sudah tahu diri kita bagaimana. Tapi namanya manusia itu pasti ada capeknya ya, kita punya batasan. Nah, kalau misalnya kita sudah di fase yang kita sangat nggak bisa nih berdiri sendiri, makanya penting untuk kita punya teman. Tadi kembali lagi sama dunia juga, kita harus cari teman yang baik, punya lingkungan yang suportif, punya orang tua yang mau mendengarkan kita. Itu penting banget. Jangan sampai kita hadapi sendiri. Kita tuh harus percaya bahwasanya banyak banget kok orang yang mau dengerin kita, banyak kok orang yang mau temanin kita. Pokoknya jangan sampai beban itu dihadapi sendiri, karena akan sulit bagi kalian untuk dijalani. Mungkin itu kalau saya. Saya kembali lagi ke Nabila. Oke, kayaknya apa yang Auli juga mau sampaikan itu ya sama-sama aja. Kalau saya sebenarnya satu do dan satu don'ts. Ya, sama aja sebenarnya. Dirangkum aja nih. Yang pertama, kalau apa yang jangan sampai teman-teman lakukan adalah itu tadi. Jangan iri sama orang lain, jangan fear of missing out, FOMO, jangan FOMO. Saya yakini, dan memang saya alami kuliah itu selama apalagi di kedokteran itu kalian bakal dikelilingi orang-orang yang achiever. Mungkin sedari SMA sudah selalu ranking, sudah selalu juara, atau dia punya pressure sana-sini lah dari orang tua atau sekitar-sekitarnya, sehingga dia datang ke FK, itu mungkin punya driving force yang jauh lebih besar dari kita, dan akhirnya mereka meraih banyak hal, dan itu buat kita iri, kita mau ikuti cara mereka, akhirnya kita yang pressure, kita yang stres. Akhirnya menurut saya itulah yang bikin orang-orang itu banyak yang bikin orang-orang paling stres itu adalah iri sama orang lain, mencoba apa yang orang-orang raih tanpa melakukan perjuangan yang setara gitu, dan memahami kalau masing-masing orang pasti beda apa yang mereka bisa tanggung. Jadi ya itu sih, pokoknya jangan iri sama orang lain. You're never gonna missing out. Each of us have their own path. Kita nggak berlomba sama siapapun. This is not a competition. This is your life. Jadi ya paling kompetisinya ya sama diri sendiri, sama diri kalian yang di masa lalu. Jangan sampai jadi lebih buruk dari masa lalu, and it's fine. Cukup saja sampai situ. Yang penting kalian tidak menjadi manusia yang lebih buruk. Menurut aku itu udah bagus, dan itu udah jadi suatu achievement buat kalian. Sedangkan dunia apa? Dunia have fun. Mungkin ada yang masuk FK tuh bukan karena kemauan diri sendiri. Kalau seperti itu ya menurut saya try to love something in your life di FK gitu.
Karena seperti yang Olia bilang tadi, harus punya driving force yang kuat untuk bertahan di FK. Jadi cintai apa yang akan kamu kerjakan di masa yang akan datang. Jadi dokter itu bukan cuma bisa dipandang dari satu sisi saja ya. Misalnya jadi dokter harus punya kemauan untuk mencintai manusia dan menyelamatkan nyawa, harus begini-begini, harus punya niat yang sangat-sangat mulia. Bisa saja enggak. Mungkin kalian suka meneliti, mungkin coba kalian lihat dari sisi penelitiannya kalau gitu. Oh, ternyata kalau saya belajar kedokteran, saya punya banyak waktu dan bisa memberikan ruang untuk curiosity saya untuk terus berkembang. Buat teman-teman yang suka belajar atau suka meneliti mungkin. Jadi ya itu, have fun dengan perkuliahan. Jangan lihat dari satu sisi saja. Dan semua orang pasti memandang dari sisi yang berbeda. Ada yang memandang di FK ini, saya harus juara-juara lomba, olimpiade apa semacamnya ya. Let them be untuk menikmati perkuliahan FK dengan menjadi juara. Ada yang memandang kuliah FK untuk belajar saja cukup gitu, dan mereka suka bertanya di kelas dan lain-lain, dan mereka menjadi orang yang seperti itu, mereka have fun, ya akhirnya mereka tidak stres. Jadi menurut saya siapa yang paling beruntung di FK adalah mereka yang have fun dengan kuliahnya. Jangan merasa orang lain kayaknya bahagia ya kalau mereka dapat medali, saya juga harus dapat medali deh, mungkin saya bahagia, ternyata tidak akhirnya gitu. Jadi jangan pernah melihat orang lain, lihat diri sendiri. If you are better with your previous self, menurut aku itu udah achievement buat kalian. Mungkin itu sih. Aku kembalikan ke Liza. Oke, terima kasih Kak Aulia dan Kak Nabila. Aku setuju banget nih sama setiap poin-poin yang udah disampaikan Kak Aulia dan juga Kak Nabila. Ada pepatah bilang kalau misalnya pengalaman adalah guru terbaik. Jadi untuk para pendengar podcast ini bisa diulang-ulang terus nih tips-tipsnya, do and don'ts-nya dari Kak Aulia dan Kak Nabila yang sudah bertahun-tahun ngejalanin kehidupan FK ini. Nah, mungkin langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada orang yang bilang kalau misalnya belajar di FK yang paling penting juga adalah gimana sih kita nemuin cara belajar kita masing-masing nih yang efektif. Kalau dari kakak-kakak sendiri gimana sih cara belajar yang paling ampuh untuk kakak-kakak, dan juga ada nggak tips gimana sih cara nemuin cara belajar yang efektif buat kita sendiri? Mungkin bisa dimulai dari Kak Nabila dan dilanjutkan oleh Kak Aulia. Tips kalau saya ya, ini idealnya dan tentu realitanya saya tidak selalu mampu untuk commit. Saya selalu sering gagal untuk menerapkan apa yang menurut saya seharusnya ideal, dan kalau saya lakukan, hidup saya jauh lebih mudah dalam hal belajar ini. Tapi menurut aku seharusnya kalau kita belajar di kelas itu, misalnya materi ABC, harusnya tuntas di kelas juga. Kalian paham sepenuhnya dengan materi itu di kelas. Kalau kalian nggak paham, jangan pulang dari kampus, tarik temanmu yang kamu rasa pintar, jelasin aku ini sampai paham, baru kalian pulang. Jangan tunggu, nanti di rumah deh baru saya pahami, soalnya nggak paham banget apa yang tadi dijelaskan. Trust me, kalian pasti punya tons of things to do ketika keluar dari kelas, dan the idea of nanti saya pahami di rumah itu will always only stay as a plan, dan nggak bakalan kalian lakukan. Karena itulah yang sering saya alami. Di kelas itu mungkin lama-kelamaan berbagai fakultas juga akan menerapkan ya, itu sudah active learning. Jadi kalian harus belajar mulai dari sebelum kelasnya, jadi pada saat masuk di kelas, di otak sudah ada materinya, dan di kelas tinggal diskusi sama dokter dan teman-teman sejawat. Itu memang idealnya seperti itu, dan saya rasa kalau kita bisa komit terhadap hal itu, jauh lebih baik untuk kita. Tapi memang seringkali itu tuh sulit dilakukan karena ya sebagai manusia ada aja rasa malasnya, ada aja rasa capeknya, and it's okay. Tapi ya kalau kalian tumpuk di akhir, yang stres juga kalian sendiri. Dan selanjutnya yang menurut saya cukup menyenangkan ya, untuk di FK ini banyak kok yang pinter. Banyak orang yang pintar, go discuss with them, go seek new insights from them. Dan menurut itu kalau kalian menerapkan dua hal tersebut, paham di kelas dan rajin-rajin diskusi sama orang-orang, I think kalian will be fine dan akan survive di FK. Tapi bagaimana cara belajar masing-masing orang tentu berbeda gitu loh. Kayak kalau kalian lebih prefer untuk belajar sendirian, atau mungkin kalian lebih prefer yang mencatat, mungkin itu kalian harus cari tahu sendiri. Tapi kalian tidak dikejar sama siapapun. Kalian punya banyak waktu di perkuliahan ini untuk menemukan hal itu. Jadi kayak tidak usah merasa dikejar oleh siapa-siapa. Try one things from another, kayak pelan-pelan satu persatu metode kita coba. Nanti kalau yang ketemu satu, ya silahkan digunakan. Tapi terkadang juga metode tersebut
tidak bisa diterapkan di semua blok ya kalau menurut saya. Misalnya yang anatomi nih, kalian sukanya orangnya suka diskusi sama teman-teman. Tapi kayaknya anatomi ini banyak hafalannya, jadi butuh waktu sendiri. Jadi ya menurut aku masing-masing pelajaran, masing-masing apa yang kalian mau pelajari itu berbeda cara untuk belajarnya, dan masing-masing orang juga beda cara belajarnya. Jadi ya belajar di FK maupun nanti setelah mendapatkan gelar sarjana, koas dan jadi dokter pun ya seumur hidup kalian akan mencari tahu itu cara belajar yang paling kalian sukai dan paling efektif buat kalian. And it's fine, tidak ada yang kejar siapapun. Iya kayak gitu sih. Oke, aku lanjutin lagi ya buat pertanyaan bagaimana mencari cara belajar yang efektif. Nah, tadi tuh sebenarnya sudah setuju banget juga sama yang Nabila bilang, apalagi yang di poin bahwasannya untuk cara belajar itu gak bisa diterapin di semua blok. Bahkan kalau misalnya bisa bilang, jangankan blok, misalnya nih kayak OSCE, SOCA, itu menurut saya itu beda loh cara belajarnya, dan setiap orang itu punya cara belajar masing-masing. Jadi sebenarnya memang kalau masalah kita ngasih tahu orang cara belajar yang efektif itu, yang tahu efektif atau enggak itu kita sendiri, karena setiap orang kan berbeda ya. Nah, kalau misalnya saya pribadi nih tentang cara efektif belajar ya, nah ini cuma saya harap mahasiswa baru itu jangan langsung terapin, tapi boleh dieksplor dulu mana kira-kira yang cocok sama kalian. Tapi saya sharing kalau untuk saya pribadi ya, misalnya nih, yang idealnya, ini bener juga ya katanya idealnya harusnya gini, tapi ya ternyata walaupun realitanya ya waktu menjalani kehidupannya kayak kita pengennya gitu ya, tapi kadang kita capek, apalagi misalnya kayak satu hari ini kita harus ngapain, terus kita diekspektasikan sama dosennya harus sudah belajar tuh, kadang kan kayak kadang tuh gak ada waktu karena kita kecapean dan sebagainya. Nah tapi idealnya juga nih misalnya paling penting itu dok, kalau kata Nabila tadi pas di kampus sudah selesai, bahkan saya bisa juga bilang bahwa saya sebelum perkuliahan minimal kita sudah sampai di setengahnya. Kalaupun nggak bisa, minimal kita sudah tahu konsepnya itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita kosong-kosong di kelas belajar, kita tuh kayak percuma kita sudah tahu detail-detailnya, tapi kita nggak tahu dasarnya apa. Percuma dong ya. Nah itu belajar sebelum dan belajar sesudah. Sebelumnya kita sudah baca-baca materi, setelahnya kita review lagi. Nah ini juga nih kalau misalnya mau ujian khususnya, kalau saya pribadi itu suka active recall. Caranya apa? Saya suka membaca dulu, setelah itu saya coba jelaskan dengan bahasa saya sendiri, dengan saya berpura-pura sebagai misalnya saya live Instagram, di Instagram yang gak ada orangnya. Saya live Instagram terus saya kayak menjelaskan sebagaimana saya orang yang ahli banget nih, kayak tahu banget tentang materi, padahal sebenarnya gak terlalu. Atau misalnya saya kayak beli papan tulis terus saya tulis, kayak saya bikin mind map, saya tulis sembarangan sesuai dengan apa yang saya tahu. Itu fungsinya apa? Untuk active recall, untuk saya mengaktifkan kembali ingatan-ingatan saya. Terus untuk cara belajar juga, menurut saya salah yang penting itu adalah misalnya kita lihat temen nih, ada dia yang belajar sampai begadang, tapi kalau saya pribadi saya nggak bisa begadang sampai malam kayak gitu, kecuali memang harus belajar full yang sampai banyak banget materinya ya. Tapi kalau saya memilih untuk kadang saya tidur dulu, terus nanti saya bangun dengan keadaan yang seger. Nah kalau saya itu seperti itu. Jadi untuk cara belajar itu nggak ada yang spesifik, yang paling benar, yang mana yang paling efektif, tapi semua orang itu punya caranya masing-masing. Nah untuk tipsnya bagaimana cara mencari adalah ya explore. Kalian coba, terus kalian juga bisa tanya teman kalian kira-kira mereka seperti apa, terus kalian terapin yang mana yang memang kurang lebih sesuai dengan cara kalian. Jangan sampai nih misalnya kalian tuh orangnya ngantukan ya, kalian itu nggak bisa belajar semalaman, terus kalian ngikutin cara teman kalian yang belajar sampai jam 2, jam 3, ya nggak akan relate sama kalian. Jadi dengan cara explore, cari tahu dari orang-orang yang sudah hebat, orang-orang yang sudah bisa menjalankan cara belajar yang baik, terus kalian terapin sesuai dengan cara kalian. Dan kalau saya pribadi pun mencari cara belajar efektif tuh sampai sekarang tuh nggak berhenti. Sampai sekarang saya masih cari tahu terus. Setiap ujian, setiap materi itu menurut saya beda caranya. Jadi ya, yang tahu adalah diri kalian sendiri dan cari tahu dengan cara explore. Mungkin itu kalau saya. Oke, terima kasih Kak Nabila dan Kak Lia. Yang bisa aku tangkap nih Kak dari tips-tips belajar ini, sebenarnya dari cara belajar ini tergantung dari orangnya nih Kak. Nggak bisa semua orang disamaratakan, harus coba ini, harus sama kayak temennya. Jadi yang paling penting adalah gimana sih cara kita explore. Dan yang bisa aku tangkap tadi yang sama yang dikatain Kak Lia dan Kak Nabila, yang salah satu cara efektif juga adalah belajar sebelum perkuliahan. Di perkuliahan kita mendengarkan dengan baik, dan juga habis itu kita review lagi atau active recall, biar
materi yang disampaikan itu kita lebih mengerti lagi, dan juga kita akan terus ingat sampai ujian. Nah, kalau beranjak dari pertanyaan tadi, kalau misalnya nih Kak, kan Kak Nabila ini pernah jadi General Secretary dan juga Kak Aulia ini aktif banget di AMSA Unhas sekaligus juga Mapres nih Kak. Nah, menurut kakak-kakak nih organisasi itu penting gak sih sebagai anak FK yang katanya orang itu harus belajar terus? Menurut kakak ini untuk maba-maba juga terutama yang mungkin belum tahu juga adaptasi belajar aja belum tahu, kira-kira kedepannya penting gak sih itu berorganisasi atau malah justru ganggu perkuliahan kakak? Mungkin bisa dimulai dengan Kak Aulia dan lalu dilanjutkan dengan Kak Nabila. Oke, jadi sekarang kita bahasannya tentang apakah berorganisasi itu penting atau enggak ya? Oke, kalau saya pribadi menyebut bahwasannya organisasi itu sangat penting. Tapi kalau misalnya saya bilang sama mahasiswa baru, saya akan bilang organisasi itu tidak wajib, tapi sangat-sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena saya pribadi merasa bahwasannya, bahkan kalau misalnya saya bisa bilang ya, ini bukan cuma jawaban pribadi, tapi dari banyaknya orang yang sudah bertestimoni bagaimana mereka menjadi diri mereka yang sekarang karena organisasi. Karena bagi kami, atau saya pribadi, ada banyak banget hal yang gak bisa kalian dapetin dengan kalian cuma duduk dan mendengarkan kuliah. Ada banyak soft skill, banyak hard skill yang kalian bisa banget untuk kalian asah, kalian latih itu dengan mengikuti organisasi. Misalnya nih, kalian belajar tentang leadership. Leadership itu sebenarnya ya, setiap orang tuh kepemimpinan tuh gak harus dalam bentuk kita memimpin organisasi atau memimpin suatu kumpulan. Tapi dengan kita memimpin diri sendiri itu sudah suatu leadership. Tapi di organisasi itu bukan sebatas bagaimana kita dapetin soft skillnya, tapi ada juga hal lain yang mungkin kita akan bisa nggak sembarangan tempat kita bisa dapatkan, itu adalah bagaimana kita menghadapi berbagai karakter orang, bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita bekerja dalam tim, bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Itu ada banyak banget hal yang dilatih loh, banyak banget hal yang bisa kita dapatkan dengan organisasi, bukan cuma diri kita sendiri tapi buat orang lain. Dan itu menurut saya itu sangat menunjang, bukan cuma menunjang secara profesional bagaimana kita punya karir, tapi bagaimana diri kita, bagaimana kita membentuk diri kita yang sebaik mungkin. Itu tuh bisa dilatih melalui organisasi. Kemudian kalau misalnya masalah mengganggu atau enggak, sebenarnya itu semua tergantung dari diri kita, bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri, bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mengatur skala prioritas kita. Jadi kalau misalnya kita lihat ada contoh nih orang, misalnya nih ya, yang sering orang lihat itu misalnya kayak anak teknik yang mereka tuh aktif banget. Bahkan ini kayak saya ambil contoh dari orang tua saya nih, bapak saya. Bapak saya tuh dulu tuh aktif banget sama organisasi yang kayak dia Maperwa dan sebagainya. Tapi dia agak sedikit terlambat sedikit di kuliahnya karena dia fokus di situ. Nah sebenarnya itu masalah mengganggu atau enggak itu tergantung diri kita sendiri ya, bagaimana kita mengatur skala prioritas. Mungkin saat itu ada orang yang memang dia lagi fokusnya karena dia harus menjabat di bagian itu dengan sepenuh hati, bagaimana itu tergantung mereka. Atau misalnya ada yang orang yang dia itu sampai hampir di DO, nilainya jadi buruk banget karena ikut organisasi. Sebenarnya itu nggak bisa kita langsung simpulkan, oh karena organisasi itu dia begitu. Enggak, itu tergantung bagaimana orang tersebut mengatur dirinya, mengatur bagaimana dia harus prioritinya dia bagaimana. Tapi intinya adalah organisasi itu sangat penting karena ada banyak banget hal yang kalian bisa dapetin yang kalian nggak bisa dapetin dengan cuma mendengarkan kuliah. Mungkin itu kalau saya. Sama yang paling penting juga adalah cari organisasi yang sesuai dengan tujuan kalian, passion kalian, apa yang kalian sukai. Jangan sampai kalian ikuti organisasi itu cuma karena ikutin teman, karena teman saya ikut ini, tapi ternyata kalian nggak terlalu passionate, itu sulit. Karena ini tadi FK aja tuh udah sulit banget loh untuk dijalani. Terus kalau misalnya kalian menambah hal baru seperti organisasi, tapi ternyata kalian nggak benar-benar suka, kalian nggak betul-betul tahu tujuan kalian apa di situ, itu hanya akan menjadi beban buat kalian. Jadi yang penting adalah kalian harus cari organisasi yang sesuai dengan tujuan dan apa yang kalian cari. Mungkin itu kalau saya. Kalau saya sebenarnya tadi pertanyaannya masalah penting atau enggak organisasi itu tergantung masing-masing, sama kayak Aulia, apakah wajib atau enggak juga ya nggak wajib-wajib amat, nggak ada yang mewajibkan. Tergantung apa yang kalian cari sebagai seorang mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa cuma sekali. Apakah kalian mau mentok jadi mahasiswa yang tahu belajar saja? Apakah kalian cukup dengan itu?
Apakah cukup jadi dokter yang tahu cara jawab pertanyaan pasien mungkin? Atau jadi dokter yang dihormati, jadi dokter yang disenangi sama pasien, jadi dokter yang disenangi sama orang-orang koleganya. Menurut aku, if you seek for the latter, bukan dokter yang cuma tahu jawab aja, tapi jauh more than that, aku yakin kalian maunya menemukan itu di organisasi. Karena untuk menjadi orang yang menurutku lebih emotionally intelligent mungkin ya, orang yang penuh dengan soft skill kayak networking, decision making, public speaking, know how to prioritize, dan lain-lain itu kalian dapatnya di organisasi. Kalian gak bakal dengar materi-materi atau kalaupun ada dipaparkan materi itu, kalian gak bakal bisa terapin kalau hanya duduk berpangku tangan di bangku kuliah gitu. Soft skill itu gak bisa didapatkan dari itu harus didapatkan dari pengalaman, harus didapatkan dari interaksi dengan orang-orang keren. Dan di mana kita temukan pengalaman dan orang-orang keren itu? Di mana lagi kalau bukan di organisasi? Terus kemudian juga seperti yang Aulia bilang, menurut aku kalian perlu definisikan dulu nih ya, mengganggu kuliah itu gimana sih? Maksudnya mengganggu ini gimana? Apakah dengan orang yang lebih terlambat kuliahnya kita mendefinisikan bahwa oh dia terganggu kuliahnya dan dia bakal akan lebih gagal daripada orang yang tepat waktu lulusnya? Menurut aku belum tentu gitu. Jadi semua ini kembali lagi dengan apa yang kalian cari dan who you guys aspire to be. Siapa yang kalian bayangkan di masa akan datang kalian itu akan menjadi seperti apa. Kalau kalian aim to be someone yang well respected, orang yang ya pokoknya kalau ada hal-hal yang soft skill yang kalian cari, itu nggak bakal kalian dapat di bangku kuliah, dan kalian harus cari itu di organisasi. Terus selanjutnya organisasi apa yang dipilih ya tergantung lagi apa yang kalian cari. Kalau seharusnya organisasi itu bukan something yang jadi burden ya menurut aku, walaupun di saat-saat tertentu bakal jadi burden, betul. Tapi harusnya at the end of the day, setelah kalian selesai dengan organisasi ini, harusnya itu bukan sesuatu yang kalian sesali gitu. Kayak misalnya apa yang saya alami selama jadi General Secretary di tahun kedua saya di AMSA, terus di tahun pertama saya di AMSA saya jadi Vice Community Outreach. Itu bukan hal yang saya sesali. Mungkin ada saat-saat di mana saya mengaku jadinya saya kadang harus lebih prioritaskan AMSA daripada mungkin kuliah. Mungkin ada saat-saat daripada belajar, mungkin ada saat-saat di masa-masa seperti itu. Tapi apakah saya mendefinisikan itu sebagai kuliah saya terganggu? Kalau saya tidak. Karena ternyata apa yang saya dapatkan selama saya berorganisasi jauh lebih valuable daripada apa yang saya dapatkan di bangku kuliah gitu. Jadi cari juga organisasi yang sesuai dengan apa yang kalian mau. Sama kayak mungkin yang pertanyaan pertama tadi yang Aulia sarankan bahwa kalian harus tentukan apa target kalian di masa yang akan datang. Pokoknya jangan sampai kalian masuk suatu organisasi dan kalian menyesal setelah menjalaninya gitu. Ya itu saja sih. Apakah itu penting atau enggak? Menurut aku itu bukan sesuatu yang perlu kita diskusikan, karena penting atau tidaknya itu tergantung dari apa yang kalian cari, dan itu jangan sampai salah pilih. Ya. Itu sih menurut aku. Oke, terima kasih Kak Aulia dan juga Kak Nabila. Jadi yang bisa aku dapetin adalah itu tergantung lagi ya, ganggu atau enggaknya itu tergantung dari kita. Gimana sih pintar-pintarnya ngatur. Dan juga untuk organisasinya sendiri kita harus pintar-pintar juga. Gimana sih menurut kita itu yang penting untuk masa depan kita, yang kita bakal butuhin, soft skill apa yang kita butuhin. Itu tergantung lagi dari kita. Gimana sih pintar-pintarnya milih organisasi dan juga jalaninnya biar nggak ganggu perkuliahan. Nah, nggak kerasa nih Kak Nabila dan juga Kak Aulia, kita udah berbincang-bincang sudah lebih dari 40 menitan, udah sampai ke ujung pertanyaan nih, pertanyaan terakhir lah. Jadi mungkin banyak teman-teman adik-adik maba 24 yang mungkin mendengarkan video ini, dan juga banyak juga adik-adik yang masih di preklinik tahap awal-awal yang mendengarkan podcast ini. Kalian punya motivasi nggak nih untuk para pendengar yang sedang menjadi mahasiswa baru FK atau sedang menjalani kegiatan preklinik ini? Mungkin bisa mulai dari Kak Nabila lalu Kak Aulia. Motivasi ya. Menurut aku, for all the tears, the sweat, the blood yang akan kalian korbankan selama di FK, kalian perlu driving force yang kuat. Motivasinya harus datang dari sendiri. Tapi apakah kakak langsung punya Kak waktu semester 1? Enggak, menurut aku enggak.
apakah dari awal semester 1 saya sudah sangat menggebu-gebu nih, saya pengen jadi dokter dan saya akan belajar dengan baik selama menjadi mahasiswa? Oh enggak dari awal kok. Perjalanan dokter itu panjang, kita punya banyak waktu. Dan saya yakin kalau kalian pada akhirnya bertahan di karir ini, kalian juga pasti sudah temukan banyak berbagai alasan untuk tetap lanjut, tetap untuk belajar, tetap meniti karir menjadi dokter. Nggak harus kok pas maba udah tahu alasan kuat jadi dokter, nggak perlu. Banyak pengalaman hidup yang akan kalian lewati dan perlahan itu akan menjadi sebuah alasan, eventually itu akan menumbuhkan motivasi bagaimana kalian ingin menjadi dokter itu. Gak apa-apa kalau motivasi awalnya, oh dokter keren kak menurut aku makanya aku daftar. Oh gak apa-apa kalau awalnya kayak gitu. Disuruh orang tua mungkin, gak apa-apa. It's okay. Semua orang punya alasan-alasan yang mungkin sepele dan mungkin belum cukup kuat, tapi over time selama waktu akan berlalu, kalian menurut aku akan temukan hal itu selama di FK. Gak perlu takut. You will find your own reasons and you will survive. Ya, aku langsung lanjutin juga. Aku sama banget sama Nabila tadi. Kalian tuh harus tahu apa sih yang menjadi alasan buat kalian bertahan. Bahkan sesimpel hal-hal remeh-temeh. Ya misalnya tadi, sesimpel, oh kalian nanti jadi mahasiswa kedokteran, kalian bakal setiap kenalan nih, selalu dibilang, oh anak FK ya, pasti pintar. Itu tuh nggak apa-apa kalau kalian mau jadiin alasan. Kalian harus jadi seseorang yang kuat, bukan kuat dalam artian kalian kuat mengangkat beban, tapi bagaimana kalian kuat terhadap keyakinan diri kalian sendiri, kalian kuat terhadap prinsip kalian, kuat terhadap tujuan kalian, passion kalian. Jadi kalian tuh harus fokus sama dua hal ini ya. Secara internal, kalian harus tahu tentang diri kalian, sama eksternal, itu tadi misalnya kayak pertemanan. Karena di FK itu belajarnya akan panjang sekali, bahkan ketika kalian sudah menjadi seorang dokter, kalian tuh masih perlu bertahan, masih perlu belajar. Kalian gak akan ada selesai kata-kata belajar kalau di FK ya. Jadi perlu banget untuk tahu bagaimana cara bertahan. Bahkan nih sesimpel setiap hari, misalnya kayak hari ini, aduh aku capek banget deh menjalani kehidupan sebagai mahasiswa FK, aku pengen keluar aja. Tapi kalian bisa nih punya alasan simple yang kayak misalnya, tapi kalau misalnya aku keluar dari FK nanti aku besok gak bisa enak datang ke kampus buat beli makanan di kantin dong. Atau gak bisa deh nanti belajar bareng sama teman-teman pas Soka, pas OSCE. Kalian cari tahu aja terus alasan kalian untuk bertahan setiap hari, walaupun hal-hal remeh-temeh. Karena yang bisa buat kalian bertahan tuh, yang paling utama adalah bagaimana diri kalian. Mau sehebat apapun orang di sekitar kalian, sesuportif apa mereka, tapi kalau misalnya kalian secara pribadi juga nggak punya alasan yang kuat untuk bertahan di FK, itu akan sangat sulit. Apalagi kalau misalnya kayak ada orang-orang yang disuruh sama orang tua. Jujur saya pribadi aja yang memang dari kecil saya sudah pengen jadi dokter, itu masih sangat sulit untuk dijalani untuk saya ya. Bukannya saya nakut-nakutin, tapi memang realitanya seperti itu. Saya masih perlu menyemangati diri saya sendiri, masih perlu cari tahu apa yang harus saya kejar, apa yang, bukan berarti kita harus mengejar sesuatu ya, cuma maksudnya kayak apa yang harus saya jadikan landasan buat saya bertahan. Apalagi kalau misalnya itu bukan datang dari diri kalian sendiri. Oke, misalnya ini ada teman-teman yang memang sudah disarankan sama orang tua, tapi kalian belum dapatkan alasannya. Nah itu, kalian penting banget untuk mencari tahu apa sih yang bisa membuat kalian semangat untuk menjalani hari sebagai mahasiswa kedokteran supaya kalian bisa mencapai impian kalian nanti. Nah itu dia, penting banget untuk cari tahu alasan kalian bertahan. Itu mungkin kalau dari saya sih. Oke, terima kasih banyak Kak Nabila dan juga Kak Aulia. Jadi teman-teman bisa dengar nih, kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa down atau capek-capek banget, kalian harus ingat apa sih yang jadi motivasi kalian untuk bertahan. Dan yang paling penting adalah bukan alasan apapun yang bikin kalian masuk FK, itu yang paling penting adalah gimana caranya kalian bertahan sampai akhir. Nah, gak kerasa nih kita udah sampai di akhir podcast episode kali ini. Sebelumnya aku mau ngucapin banyak banget terima kasih kepada Kak Nabila dan juga Kak Aulia yang sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk membersamai kami AMSA UHO dalam podcast kali ini. Tentunya dalam diskusi yang sangat-sangat keren dan sangat-sangat insightful ini. Nah, semangat untuk Kak Aulia dan juga Kak Nabila, terutama dalam skripsi live-nya yang mungkin akan menjalani up and down ke depannya. Dan juga untuk para pendengar podcast AMSA Universitas Halu Oleo, nantikan terus episode selanjutnya dari AMSA UHO. Aku Tisa sebagai host pamit undur diri. Improving in Piety, Connecting a Symphony, Viva AMSA. Terima kasih Kak Nabila dan Kak Aulia.